Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Guru doakan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa Bu Guru selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, dan menjaga jarak ketika kalian berada dalam kerumunan. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dan membaca Asmaul Husna dari rumah masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat. Adapun materi esensial yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, mupel bahasa Indonesia, menyebutkan isi teks dan melaporkan hasil pengamatan sederhana. Yang kedua, mupel SBDP, yaitu macam-macam pola lantai dalam tari. Yang ketiga, mupel matematika, pola barisan, bangun datar. Setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, diharapkan anak-anak 1. Dapat menyebutkan isi teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat. 2. Dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan tidak sehat. 3. Dapat mengidentifikasi macam-macam pola lantai dalam tari. Dan yang keempat, dapat menentukan bentuk bangun datar berdasarkan pola barisan yang ditentukan. Setelah ini, Bu Guru akan membacakan sebuah teks. Anak-anak bisa memperhatikan dan menyimak ya. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah anak-anak, kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan sekolah kita, baik dari dalam kelas, pekarangan ataupun halaman sekolah, gudang, dan toilet. Karena dengan lingkungan yang bersih, hidup kita akan menjadi sehat. Kita harus membudayakan sikap malu. Malu apabila lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar kita kotor. Jadi, mulai dari sekarang, mari kita budayakan hidup bersih dimanapun kita berada. Sekarang, mari kita bahas bersama teks yang sudah Bu Guru bacakan. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas membahas kurangnya rasa malu warga sekolah, serta sikap ketidakpedulian mereka terhadap kebersihan pekarangan sekolah, sehingga sekolahnya menjadi kotor dan banyak siswa yang jatuh sakit. Kemudian, bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih adalah banyaknya sampah yang berserakan dan menyebabkan bau. Kemudian, terdapat banyak rumput liar yang tidak dipotong, tempat sampah yang berserakan, dan suasana pekarangan yang tidak indah.
Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Ini adalah contoh gambar dari pekarangan sekolah yang tidak bersih. Sekarang, tulislah hasil pengamatanmu tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih berdasarkan gambar tersebut. Berikut Bu Guru berikan contohnya. Pekarangan sekolah yang tidak bersih. Pekarangan sekolah terlihat sangat kotor. Sampah-sampah dibuang sembarangan sehingga berserakan di mana-mana. Taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Suasana pekarangan sekolah yang tidak bersih sangat tidak menyenangkan. Pekarangan sekolah yang kotor harus segera dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat, sehingga membuat kita nyaman. Nah, anak-anak, jadi pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Nah, anak-anak, gerakan kita saat menyapu dapat kita tiru dan dijadikan gerakan tari yang indah. Kalian tentu masih ingat ya, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar gerakan menyapu lantai. Gerakan menyapu lantai itu menggunakan gerakan kepala, yaitu menoleh, kemudian gerakan tangan, mengayun, seperti saat menyapu, dan gerakan kaki, melangkah ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Tahukah kalian, ketika menari, kita harus memperhatikan posisi dan gerakan saat menari. Nah, dalam tari ada yang namanya pola lantai. Apa ya pola lantai itu? Pola lantai adalah suatu pola atau posisi penari pada waktu menari. Jadi, ketika menari, supaya tidak terlihat monoton, kemudian dilakukan pola lantai. Pola lantai itu ada beberapa macamnya. Yang pertama, pola lantai horizontal, yaitu penari berjajar dari samping kanan ke samping kiri dalam satu barisan. Yang kedua, pola lantai vertikal. Artinya, penari berjajar dari depan ke belakang dalam satu baris. Kemudian yang ketiga, pola lantai huruf V, di mana posisi penari membentuk seperti huruf V. Dan yang terakhir ada pola lantai huruf O. Posisi penari membentuk seperti huruf O. Nah, itu tadi adalah contoh macam-macam pola lantai yang dapat kalian lakukan dalam menari. Kemudian, alat musik yang bisa digunakan untuk mengiringi tari itu ada gendang, rebana, tamborin, tifa, dan lain sebagainya. Selain menggunakan alat musik tersebut, kalian juga dapat menggunakan botol plastik bekas. Sekarang, perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Pada permukaan atas rebana, ini berbentuk lingkaran. Kemudian, permukaan dinding gendang yang pada kulitnya ini berbentuk segitiga. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang bangun datar ya. Nah, dari 2 atau lebih bangun datar itu dapat disusun sehingga membentuk pola tertentu. Maksudnya seperti apa ya? Sekarang, perhatikan susunan pola bangun datar berikut. Pertama, ini ada susunan pola lingkaran, segitiga, kemudian lingkaran lagi, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Nah, ini adalah contoh pola barisan bangun datar. Sekarang, perhatikan contoh berikutnya. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran,
lingkaran, segitiga, segitiga. Berarti ada 2 kali lingkaran dan 2 kali segitiga, kemudian berlanjut diulang-ulang. Contoh yang ketiga, ada 1 segitiga, 2 lingkaran, kemudian 1 segitiga, dan 2 lingkaran. Setelah memperhatikan contoh ini, bagaimana anak-anak? Mudah ya? Dari contoh ini, kita tahu bahwa pola barisan bangun datar itu berurutan terus dan berulang-ulang. Demikian materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita ulas kembali materi apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar menyebutkan isi teks dan melaporkan hasil pengamatan sederhana, kemudian mengenal macam-macam pola lantai dalam tari, dan pola barisan bangun datar. Untuk memperkuat pemahaman kalian akan materi pada hari ini, kalian dapat berlatih mengerjakan soal pada buku tema 4 halaman 81, ayo menulis, dan buku tema 4 halaman 84, ayo berlatih. Setelah mengerjakan tugas, anak-anak dapat mempelajari materi berikutnya, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-5. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.